Shalom. Belum semuanya, sekali lagi saya mau dengar shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Kasih tahu kanan saudara, Tuhan Yesus baik. Ayo, kasih tahu kiri saudara, Tuhan Yesus dahsyat. Yang percaya dia baik dan dahsyat, lambaikan tangan tinggi-tinggi, kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Saudara bersuka cita hari ini, amin. Saya mengucapkan juga shalom kepada setiap jemaat yang di rumah. Saya percaya berapa ribu jemaat yang di rumah yang bergabung di online dari seluruh dunia. Saya percaya juga jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara hari ini siap mendengarkan firman Tuhan? Puji Tuhan. Hari ini saya mau menutup sebuah seri yang saya sudah mulai 3 minggu yang lalu. Kalau saudara ingat 3 minggu yang lalu saya memulai di ibadah ini sebuah seri pengajaran tentang Musa. Seorang yang Tuhan pakai secara luar biasa. Seseorang yang kita pelajari di dalam perjanjian lama. Bagaimana Tuhan memakai dia untuk membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan selama 3 minggu ini saya sudah menyampaikan beberapa rangkaian khotbah. 2 minggu yang lalu saya sudah menyampaikan firman Tuhan dengan judul melangkah dalam ketakutan. Kalau saudara ingat, dan saudara sudah lihat di YouTube, saya sudah menyampaikan bahwa di tengah ketakutan sekalipun kita harus tetap melangkah. Karena yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak pernah kalah, amin. Dan saya sudah menyampaikan 3 poin, saya mau sedikit review buat saudara. Yang pertama, mungkin bagi saudara yang belum mengikuti, yaitu untuk kita melangkah dalam ketakutan, jangan hidup di masa lalu. Kita percaya masa lalu kita sudah ditanggung Tuhan Yesus dan masa depan kita di tangan Tuhan. Yang kedua, saya sudah menyampaikan untuk melangkah dalam ketakutan harus lihat apa yang ada di tanganmu. Jangan bersungut-sungut tentang apa yang kita tidak punya, tapi bersyukur dengan apa yang kita punya. Tuhan bertanya kepada Musa, "What is in your hands?" Musa menjawab, "There's a staff," ada sebuah tongkat, dan Tuhan berkata itu cukup. Karena sekecil apapun di tangan kita, kalau kita bawa ke tangan Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Dan yang ketiga saya menyampaikan bahwa kita harus mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan. Dan dari 3 langkah ini Musa membuat sebuah keputusan, meskipun dia takut, dia tetap melangkah dan dia melihat hal-hal yang luar biasa. Yang saya sambung di khotbah saya minggu lalu, yaitu mujizat dalam ketakutan. Saat kita mau melangkah dalam ketakutan, kita pasti melihat mujizat Tuhan. Dan saya mengajarkan bagaimana yang pertama untuk kita lihat mujizat itu, seperti Tuhan menyatakan mujizat di Laut Teberau, di mana Tuhan membelah laut itu menjadi 2 buat orang Israel. Yaitu yang pertama kita harus mengadu kepada Tuhan. Artinya apapun persoalan kita ngadunya sama Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Saya sampaikan jangan salah curhat. Karena kalau kita salah curhat, maka apa yang menjadi curahan hati kita bisa disebarluaskan kepada orang-orang yang salah. Dan yang kedua saya juga sudah menyampaikan untuk kita melihat mujizat dalam ketakutan, kita harus berani mempercayai firman Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah mengatakannya, Tuhan pasti melakukannya. If God says it, if He said it, He will do it. Ulangin sama-sama. If He said it, He will do it. Nah, Tuhan sudah mengatakan sesuatu dari firman ini. Tuhan tidak pernah lalai dalam menggenapi janji-janjinya. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Dan kau akan lihat mujizat. Hari ini saya mau tutup seri ini. Dan ini ibadah terakhir saya akan menyampaikan firman. Karena setelah ini ada hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Hari ini saya mau kita membaca dari Keluaran pasalnya ke-14. Keluaran pasalnya ke-14 ayatnya ke-26 sampai 31. Sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang Musa yang saya berdoa menjadi berkat buat saudara semua. Di dalam Keluaran 14 ayatnya yang ke-26 sampai 31 kita baca bergantian. Saya baca ayat 26, saudara 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. 27. Musa ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. 29. Tetapi
dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir itu mati terhantar di pantai laut. 31 baca sama-sama 1, 2, 3. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka muncul lagi kata itu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Hari ini saya menyampaikan satu firman Tuhan menutup seri ini. Saya berikan judul khotbah saya From Fear to Salvation. Dari ketakutan menuju keselamatan. Ulangin sama-sama, dari ketakutan menuju keselamatan. Bukan hanya kita melangkah dalam ketakutan. Bukan hanya mujizat dalam ketakutan. Tapi dari ketakutan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saudara, kita belajar dari Musa. Sebuah kisah yang belum pernah terjadi dalam sejarah sampai pada titik itu. Di mana orang Israel, satu bangsa yang besar yang berjumlah jutaan orang, dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan dan masuk ke tanah perjanjian. Dan saudara, seringkali saat kita membahas tentang Musa dan Exodus atau pengeluaran itu, kita selalu bicara tentang kemenangan besar yang Tuhan berikan buat umatnya. Tetapi izinkan saya sebagai gembala mengingatkan saudara bahwa kisah ini tidak hanya bicara tentang kemenangan. Saya hati-hati dengan memakai kata hanya. Karena saya tetap percaya Tuhan menyediakan kemenangan buat umatnya. Kok gak ada yang amin Bapak Ibu Saudara? Gak mau menang? Sekali lagi saya ulangin. Saya percaya Tuhan tetap menyediakan kemenangan buat umatnya. Kasih tahu kanan kiri, Tuhan menyediakan kemenangan untuk kamu. Ya kan? Tuhan tetap memberikan kita kemenangan. Tetapi saat kita lihat sebuah kisah, jangan hanya kita lihat dari kacamata kemenangan secara jasmani. Karena kalau kita membaca Alkitab, Alkitab bisa menunjukkan kita banyak cara pandang dari kacamata yang berbeda. Yes, kisah ini bicara tentang kemenangan besar. Kisah ini mengajarkan kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan menjadi lebih dari orang yang menang. Tetapi kisah ini mengajarkan sesuatu yang lebih dalam yang saya mau ajarkan buat saudara. Saya ingin katakan bahwa Tuhan memakai kisah ini juga untuk mengajarkan kita tentang keselamatan. Sama-sama katakan keselamatan. Salvation, tentang keselamatan saudara dan saya. Bahkan kalau saudara nanti perhatikan di dalam Alkitab saudara, sebenarnya apa yang terjadi dalam kisah Musa dan orang Israel adalah sebuah bayangan tentang sesuatu yang akan datang ribuan tahun setelah itu. Yaitu di mana seorang bayi telah lahir. Namanya disebut penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia lahir di dunia yang berdosa ini untuk menyelamatkan umat-umatnya yang berdosa. Sehingga siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan mendapatkan kehidupan kekal. Namanya, kasih tepuk tangan buat nama itu. Karena itu saya tetap yakin dan percaya Yesus juru selamat saya. Sama-sama katakan Yesus juru selamat saya. Orang boleh berkata Yesus bukan juru selamat. Orang boleh berkata Yesus tidak sama dengan Bapa dan Roh Kudus. Tapi saya percaya Yesus tetap juru selamat. Dan sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tepuk tangan buat nama Yesus sekali lagi. Nama yang berkuasa, nama yang dahsyat. Dan saudara, kisah Yesus yang terjadi di perjanjian baru sudah memiliki bayangan di dalam perjanjian lama yang kita bisa lihat dari kisah Musa. Di mana rencana keselamatan Tuhan buat kita sudah ada di perjanjian lama. Karena itu satu hal yang saya percaya, Tuhan sangat cinta sama kita. Karena sebelum kita lahir pun Tuhan sudah merencanakan saudara dan saya diselamatkan oleh Dia. Saudara, kalau kita datang ke gereja, saya harap kita tidak hanya bicara dan memikirkan tentang berkat jasmani gitu. Apakah uang saya makin banyak, apakah pangkat saya makin naik, apakah harta saya makin banyak. Please, jangan ke gereja hanya menghitung berkat-berkat jasmani. Karena berkat dalam hidup kita yang kita sebut, aku diberkati, tidak hanya bicara tentang ukuran jasmani. Karena kalau bicara ukuran jasmani, dunia pun mengukurnya secara jasmani. Lalu apa bedanya gereja sama Gunung Kawi? Apa bedanya gereja dengan marketplace? Kalau kita mengukur segalanya dari berkat jasmani.
Tapi kita datang ke gereja, selain kita percaya berkat jasmani dari Tuhan, kita percaya ada berkat rohani. Apa berkat rohaninya? Berkat rohani adalah keselamatan. Keselamatan artinya adalah kita percaya saat hidup kita di dunia ini berakhir, hidup kita yang akan datang sudah dijamin oleh Tuhan. Sehingga kita percaya kapanpun kita mati, ada tempat di surga buat saudara dan saya. Siapa di sini percaya mati pasti masuk surga? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang mau duluan tetap angkat tangan. Saudara, saya percaya kapanpun saya mati, entah itu kapan, mungkin setelah khotbah ini saya jatuh terus mati. Nah istri saya nangis, saudara, ya kan jangan. Tapi saya percaya kapanpun itu ada rumah di surga yang udah siap buat saya. Ada rumah di surga namanya Pastor Michael Gunawan, gundul tapi menawan. Ada yang amin lagi, Pak belum gundul Pak, jangan diaminkan Pak. Saya percaya keselamatan itu lebih berharga dari semua harta di dunia. Berkat dalam hidup kita jangan dihitung hanya dengan uang. Tapi hitunglah berkatmu termasuk dari keselamatan yang Tuhan berikan buat saudara. Itu yang akan membuat kita bisa bersyukur. Karena mungkin berkat jasmani kita mungkin agak kurang hari ini. Mungkin kita ngalamin persoalan hari ini. Tapi kita tetap percaya ada keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dan itu lebih dari cukup buat saya dan saudara. Itu yang membuat kita ngadepin persoalan santai. Kita ngadepin persoalan biasa aja gitu. Karena kita tahu sebelum kita membutuhkan Tuhan sudah sediakan. Sebelum kita mati Tuhan sudah sediakan rumah di surga. Sebelum saudara punya masalah Tuhan sudah sediain jalan keluar buat saudara dan saya. Kita belum lahir pun Tuhan sudah menceritakan kisah. Keselamatan lewat kisah Musa. Hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan menunjukkan kepada saudara bagaimana Tuhan sudah menunjukkan rencana desain keselamatan Tuhan buat saudara dan saya sejak dari kisah Musa. Kita tidak hanya lihat dari bagaimana Tuhan memberikan kemenangan bagi mereka. Tetapi kita juga mau belajar bagaimana kisah ini bisa masuk dalam hidup kita. Lewat 3 peristiwa yang membawa keselamatan bagi orang Israel. Nah, bagaimana kita bisa belajar dari ini. Saya tutup khotbah ini dengan 3 poin ini. Kita buka yang pertama secara cepat. Keluaran 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan buat saudara. Dikatakan adapun Musa ia biasa mengembalakan kambing domba. Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Sampailah ia ke gunung Allah yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Kita tahu bahwa kalau ada semak duri kena api pasti terbakar. Tapi ini enggak terbakar. Dikatakan ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ayat 6 baca sama-sama. 1, 2, 3. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah. Baca sama-sama. Lalu Musa menutupi mukanya sebab kata takut lagi memunculkan diri. Takut memandang Allah. Yang pertama ini adalah peristiwa yang membawa keselamatan yang juga terjadi dalam hidup kita. Yaitu peristiwa pertama yang membawa keselamatan bagi orang Israel terletak dalam kisah ini. Saya catat di mana Musa dipanggil oleh Tuhan. Di mana Tuhan memanggil Musa lewat semak berduri yang tidak terbakar itu. Musa, dan dia jawab, ya Tuhan. Dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai I am atau aku adalah aku. Saya sudah menyampaikan kenapa I am, karena Tuhan kita gak pernah terbatas dengan sebuah title. Tuhan kita bisa menjadi apapun, bagaimanapun, siapapun bagi saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang kita mau lihat hari ini tentang rencana keselamatan Tuhan terletak di mana Tuhan memanggil Musa. Dan saya catat peristiwa ini bicara tentang sebuah konsep yang kita sebut dalam soteriologi, yaitu tentang pilihan Tuhan atau election. Di mana sebelum Musa mengetahuinya, Tuhan sudah memilih dia sehingga menjadikan Musa orang pilihan Tuhan.
Dan saya tahu seperti Musa dipilih Tuhan. Saudara dan saya di sini juga orang-orang pilihan Tuhan. Kasih tahu kanan kiri, kamu dipilih Tuhan. Tulis di live chat yang di rumah, aku dipilih Tuhan. Saya percaya kita semua yang dengarkan firman ini, yang di rumah yang di sini. Kita orang-orang pilihan Tuhan. We are chosen by God. We are called by God. Kita dipanggil Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan. Untuk menjadi umat pilihan Tuhan. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Tapi satu hal yang unik tentang panggilan ini, yang seringkali kita tidak sadari adalah, panggilan Tuhan, pilihan Tuhan buat hidup kita bukan pilihan atau inisiatif kita. Tampilkan ayat 2. Keluaran 3 ayat yang kedua dikatakan apa? Jadi ceritanya ayat 1, Musa lagi jalan di gunung. Ngapain? Dia lagi gembalain kambing domba. Seperti sehari-hari dia melakukan aktivitas, dia gak ada rencana cari Tuhan. Tetapi ayat yang kedua dikatakan lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Nah dari sini saya sadar bahwa panggilan dan pilihan Tuhan buat hidup kita itu bukan inisiatif atau pilihan kita. Tetapi panggilan dan pilihan Tuhan buat saudara dan saya, inisiatifnya Tuhan. Ulangin sama-sama, inisiatifnya siapa? Kita hari ini ada di tempat ini karena Tuhan yang memilih saudara dan saya. Bukan kita yang pilih Dia. Kita semua orang Kristen di sini. Kita orang percaya Tuhan Yesus bukan karena kita yang memilih percaya Yesus. Tapi karena Tuhan sudah memilih saudara percaya Dia. Dia inisiatif, Dia panggil saudara dan saya. Karena itu saudara datang di tempat ini bukan kebetulan. Tuhan yang menempatkan saudara di sini. Kenapa kita bisa ibadah dalam ibadah ini? Bukan karena random saudara jalan-jalan, ngelewatin Sushi Tebon Cafe, lalu saudara lihat ada gereja, lalu saudara naik. No. Bukan karena saudara lihat poster di Instagram ada GSJS. No. Tetapi saudara di tempat ini beribadah, menyanyi, mendengarkan firman. Karena Tuhan memilih saudara dan saya. Bukan kita yang memilih Dia. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan. Saya mau kasih tahu bagi yang di rumah, saudara pilih video ini di YouTube. Video ini muncul di feed saudara. Bukan saudara yang milih. Bukan karena algoritma YouTube. Tapi karena Tuhan yang sudah memilih saudara. Tahu gak di balik layar ini, kalau menurut algoritma YouTube, mereka pasti nontonnya tutorial make up Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan memilih mereka ribuan orang di rumah, hari ini ribuan orang mendengarkan firman, mereka diselamatkan, mereka dimenangkan, mereka percaya Tuhan Yesus. Ribuan orang bersaksi dan lewat GSJS mereka berkata, saya sebelumnya gak percaya Yesus. Hari ini saya percaya Yesus karena tayangan dari channel ini. Saya percaya bukan karena YouTube mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Enggak. YouTube is all about money. Karena itu bisnis. Tetapi Tuhan yang berkuasa, Dia memilih orang-orang dan pakai YouTube untuk memenangkan jiwa-jiwa buat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memilih. Bukan kita yang memilih Dia. Dan ini menunjukkan berarah kepada Yesus. Bukan kita yang suruh Yesus datang. Tapi Yesus yang punya inisiatif datang ke dunia ini. Dia gak ada kepentingan Bapak Ibu untuk nyelamatin saudara dan saya. Gak ada kepentingan Yesus nyelamatin Michael Gunawan. Tetapi Dia punya inisiatif sendiri. Kenapa? Saya catat karena dasarnya cuma satu. Kasih Tuhan buat saudara. Tahu gak, Tuhan begitu sayang sama saudara. Tuhan begitu cinta sama saudara. Sehingga Dia punya inisiatif cari saudara. Dalam saat kita masih gak mau bertobat, di saat kita masih terhilang. Tapi Tuhan cari saudara, Tuhan tarik saudara kembali. Supaya saudara tidak terhilang, tetapi saudara diselamatkan oleh Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Thank you Jesus. Saudara, Tuhan yang punya inisiatif, tapi ingat, kita yang harus punya respon yang tepat. Saya ulangin sekali lagi. Tuhan yang berinisiatif panggil kita. Kita semua dipanggil. Ribuan orang di sini dipanggil Tuhan. Tapi kita semua harus punya respon. Karena firman Tuhan berkata banyak yang terpanggil sedikit. Kenapa panggilan Tuhan buat semua orang? Karena itu Yesus mati buat semua manusia. Itu jelas. Tetapi yang menerima keselamatan hanya orang yang mau meresponi pilihan itu, panggilan itu. Tidak semuanya meresponi Tuhan dengan tepat. Tidak semua orang ke gereja meresponi Tuhan dengan tepat. Gak jamin orang ke gereja masuk surga, enggak.
Ada banyak orang di gereja responnya tidak tepat. Di gereja tidur lagi. Lihat kanan kiri, ada gak yang ketiduran? Banyak orang datang ke gereja, tidur. Saya jadi bingung membedakan pendoa syafaat dan yang tidur. Karena saya lihat jemaat itu matanya, responnya gak sama semua orang. Karena itu di ibadah ada loh, orang yang datang untuk kritik pendeta. Saya tahu ada tukang-tukang kritik di sini. Selamat datang di GSJS. Ada orang yang datang ya hanya karena diajak istri. Ya kalau saya nggak nurut istri saya, nanti istri saya ngambek seharian, ya udah saya ke gereja. Tapi di dalam gereja main game. Di gereja buka Instagram, di gereja nggak nyanyi. Respon setiap orang beda-beda. Saudara terpanggil di sini, tapi engkau nggak terpilih. Kenapa? Responmu nggak benar. Waktu pujian penyembahan, pujian penyembahan yang nyanyi udah kayak gitu tadi. Tapi responnya tetap nggak ada respon. Nyanyi lagu, nyanyi lagunya mantap, nyanyi puji Tuhan. Tapi dari tadi saya lihat di CCTV, ya saya sering lihat CCTV saudara. Ada jemaat yang juga gini. Kok tambah lemu ya WL ya? Why? Kenapa kita gak bisa merespon yang tepat? Dia panggil kita. Ku dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Terus responnya, ku jawab. Ya, ku jawab. Ku jawab, ya Tuhan, ku jawab. Ku jawab. Kalau dipanggil, jawab. Pak, dipanggil istri, jawab. Halo, anak-anak muda dipanggil orang tua, jawab. Kalau nggak jawab artinya tidak sopan. Banyak dari kita ke rumah Tuhan kita nggak sopan. Karena kita nggak menjawab, kita tidak meresponi dengan benar. Tapi saya berdoa orang-orang di sini pilihan Tuhan meresponi ibadah, meresponi firman Tuhan dengan benar. Orang yang meresponi firman dengan benar, dia aminnya pasti lebih semangat. Tepuk tangannya pasti dahsyat. Amin. Matanya terbuka lebar-lebar. Kalau perlu bawa selilit kayak Mr. Bean. Pasang di mata saudara, dengar firman. Siapapun yang khotbah, dengar. Sungguh-sungguh saya percaya orang pilihan Tuhan, kau akan lihat banyak hal baik dalam hidupmu. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Semak duri itu berapi-api. Memanggil Musa seperti hari ini Tuhan panggil saudara. Dengar baik, Tuhan lagi panggil saudara semua kembali sama Tuhan. Dia panggil saudara makin dekat sama Tuhan. Mungkin selama ini saudara gak mau ke gereja, mungkin selama ini saudara ya ibadah biasa-biasa aja. Hanya kalau disuruh, tapi dia panggil saudara makin dekat sama dia. Dia panggil saudara melayani Tuhan. Dia panggil saudara bertobat. Dia lagi panggil kita dan banyak orang sedang dipanggil tapi gak denger gitu. Kenapa banyak orang tidak meresponi panggilan Tuhan? Yang pertama, karena hari-hari ini banyak pengalian, banyak distraction. Banyak orang hari-hari ini gak denger Tuhan manggil dia. Kenapa? So many distraction hari-hari ini, setuju gak? Kita tinggal di zaman di mana paling banyak distraction dalam sejarah manusia. Saya hari-hari ini lihat sampai oma dan opa buka YouTube Shorts. Kita semuanya tinggal di zaman begitu banyak pengalian perhatian kita. Saudara, saya bersyukurnya Musa pada zaman itu belum ada handphone. Karena kalau Musa lagi buka TikTok, lagi coba tarian-tariannya. Saya yakin lewat semak duri. Dia gak melihat semak duri itu. Banyak orang juga gitu. Engkau dipanggil Tuhan tapi karena distraction terlalu banyak. Kau gak denger panggilan dia. Kok gak gereja? Kok gak pelayanan? Iya, aku terlalu sibuk. Kerjaanku terlalu banyak. Bahkan ada orang yang ngomong gini ya. Perhatiin soalnya saya. Ayo Pak pelayanan, ayo ke gereja. Wes, sekarang nikmati dulu. Nanti bertobat kalau mau mati. Sorry ya Pak, sorry. Bapak tahu gak kapan matinya Pak? Gak tahu kan? Gimana kita ngomong saya bertobat kalau mau mati, kalau kita gak tahu kapan kita mati? Gimana kalau kita mati sebelum ada kesempatan bertobat?
So many distractions. Saya nikmatin dosa dulu. Nanti kalau mau dipanggil Tuhan, saya mau dekat sama Tuhan. No. Jangan biarkan pengalian dalam hidup ini mengalihkan saudara dari panggilan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kenapa banyak orang gak menjawab panggilan Tuhan? Yang kedua, karena merasa gak layak. Musa hampir tidak mengambil panggilan, mendengar panggilan itu karena dia merasa gak layak. Kenapa? Musa pembunuh. Kita harus jelas ngomong di depan, Musa pembunuh. Dia membunuh seorang Mesir, ngubur dia sembunyi-sembunyi. Dia buronan. Dan Tuhan panggil dia, karena itu dia merasa gak layak. Ada orang kayak gitu, Pak saya ini terlalu kotor Pak. Saya gak pantas di gereja. No. Engkau bukan pembunuh kan Pak. Engkau bukan mengubur yang kau bunuh seperti Musa. Engkau masih lebih bersih dari Musa. Saya mau katakan, meskipun engkau merasa gak layak, Tuhan yang melayakkan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu. Yang ketiga, seringkali kita merasa gak mampu. Pak saya gak bisa Pak. Pak saya gak mampu. Dengar saya baik. Sebelum Tuhan panggil saudara, Tuhan udah tahu kemampuanmu. Nah kalau dia panggil saudara, dia udah kenal pribadi saudara masing-masing. Mungkin hari ini Tuhan memanggil saudara untuk datang kepada dia. Mungkin saudara berkata, Pak saya gak bisa berdoa. Kau gak harus bisa doa yang bagus untuk berdoa di hadapan Tuhan. Yang Tuhan hanya panggil adalah sekarang hatimu yang kau mau berikan kepada dia. Dan di saat Musa memberikan dan menerima panggilan itu, dia berada di satu langkah lagi menuju keselamatan. Hari ini Tuhan lagi panggil setiap saudara, termasuk saya. Dia panggil kita untuk mendekat sama Tuhan. Dan doa saya kita mau mendekat kepada Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan berkata Tuhan akan mendekat kepada saudara dan saya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan menyelamatkan kita, yang pertama dia panggil kita dulu. Yang di sini belum percaya Tuhan Yesus, dengar baik, Tuhan panggil saudara. Hari ini responi itu. Ya kita buka yang kedua sekarang, peristiwa kedua secara cepat. Keluaran 12. Keluaran 12 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-34. Saya bacakan. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadalah kepada Tuhan seperti katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimu seperti katamu, tetapi pergilah. Dan pohonkanlah juga berkat bagiku. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu. Sebab kata mereka, nanti kami mati semua. Ayat 34 baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu mengangkat adonannya sebelum diragi dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas. Nah yang kedua peristiwa yang membawa keselamatan. Yang pertama Musa dipanggil Tuhan lewat semak duri itu. Kita hari ini lagi dipanggil Tuhan. Ayo kita terima responi panggilannya. Yang kedua peristiwanya adalah orang Israel keluar dari Mesir. Pada malam itu setelah tulah ke-10 terjadi. Anak sulung mati semua. Tapi orang Israel di depan rumahnya punya darah anak domba diluputkan dari maut. Malam itu mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir. Saudara harus tahu bahwa orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Tahun-tahun pertama menikmati di tanah Goshen. Karena masih ada Yusuf. Tapi setelah Yusuf mati, keturunan itu mati semuanya, orang Israel menjadi budak. Mereka diperbudak selama bertahun-tahun, dikerja paksa, tidak diberikan apapun, penderitaan besar. Dan akhirnya apa yang terjadi di situ, Tuhan mengirim Musa yang tadi dipanggil untuk membawa mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan itu. Nah peristiwa ini bicara tentang konsep keselamatan, yaitu penebusan manusia dari dosa. Atau bahasa Yunaninya agorazo, penebusan manusia dari dosa. Kenapa manusia perlu ditebus? Ditebus artinya dibeli. Karena sebelumnya kita bukan miliknya Tuhan, kita miliknya dosa. Atau saya sebut kita diperbudak sama yang namanya dosa, karena itu kita perlu ditebus. Apa itu diperbudak dengan dosa? Kita semua tahu, upah dosa ialah maut. Kita gak mau dong kena maut. Ya gak? Kita gak mau masuk neraka kan? Tapi semakin kita menjauhi dosa, kita udah jauhin 1 minggu, balik lagi. Nyambung gak? Kita tahu itu gak boleh, kita balik lagi. Kita udah bertobat, kumat lagi. Itu yang namanya diperbudak dosa.
Diperbudak itu kayak gitu. Saya nggak mau, tapi saya harus kerja. Saya kembali ke situ. Beda dengan kerja. Kerja itu kita ikut, kalau kita nggak mau kita bisa pergi. Tapi kalau diperbudak ikut terus. Mau gimana pun dipaksa harus ikut. Nah, Tuhan Yesus datang dalam hidup kita untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang setuju katakan amin. Seperti orang Israel dibawa keluar dari Mesir, dari perbudakan. Hari ini Tuhan ingin kita melepaskan perbudakan dosa. Tuhan ingin kita bebas. Sama-sama katakan saya bebas. Di live chat katakan saya bebas. Dan Tuhan udah kasih caranya. Tuhan udah kasih jalan dan cara. Jalannya udah dibukain. Orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan Yesus datang membebaskan kita dari dosa. Nah, tapi caranya juga diberikan kepada kita. Di ayat 34. Baca sama-sama ayat 34. Dikatakan apa? Lalu bangsa itu mengambil adonannya sebelum diragi. Dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Perhatikan, bangsa itu mengangkat apa Bapak Ibu Saudara? Adonannya sebelum diragi. Gini. Artinya apa ini? Adonan yang dibawa dan tidak beragi. Artinya mereka itu perginya buru-buru. Benar enggak? Sampai tidak sempat memberi ragi. Saya cerita minggu lalu, mungkin saudara dengar saya cerita di doa malam. Saya hari-hari ini punya hobi baru. Saya hobi masak Bapak Ibu. Sebentar lagi bukan Pastor Michael, Chef Michael. Saya lagi suka masak. Wah, saya ngomong sama istri saya, kamu gak usah masak lagi, biar saya yang masak. Wah, di rumah sekarang saya yang masak semua. Breakfast, scrambled egg, wah udah jago, persis Gordon Ramsay. Wah, ya tadi istri saya, bener gak sayang? Wah, istri saya, enak saudara ya. Saya belajar dong, roti dan lain. Nah saya sadar ini pengetahuan basic ya, saya belum terlalu pro, tapi kalau roti itu mau ngembang harus dikasih apa? Kalau gak dikasih ragi, roti itu jadi apa? Bantat. Suka gak makan roti bantat? Enggak. Kita maunya roti beragi. Nah, untuk roti itu mau apa? Mau bisa berkembang harus dikasih ragi dan ada waktunya. Saya taunya karena istri saya ini punya toko roti. Namanya Amor Cinnamon Roll. Sekalian iklan dikit saudara ya. Di bawah lantai 2. Oke, ya lanjut ke firman Tuhan ya. Nah, saya pernah lihat dia buat roti. Dikasih ragi, saya bilang, kenapa gak dimasukin oven langsung? Dia bilang, tunggu. Karena harus nunggu dikasih ragi dulu nanti ngembang. Kalau enggak ngembang. Nah, ayat 34 tampilin. Nah, dikatakan bahwa orang Israel mengangkat adonannya karena mereka semua makan roti. Kenapa? Mereka punya kebiasaan memang suka roti. Sudah. Bangsa itu mengangkat adonannya sebelum dia apa? Artinya mereka pergi buru-buru karena nggak ada waktu untuk nunggu diragi. Perginya buru-buru. Nah ini memberikan kita caranya untuk kita bebas dari perbudakan dosa. Saya catat kalau kita mau bebas dari perbudakan dosa, tinggalkan dosa itu cepat-cepat. Ulangin, cepat. Kasih tahu kanan kiri, cepat ninggalin dosa. Ninggalin dosa itu jangan dicicil. Dikit-dikit. Pelan-pelan diangsur. Enggak. Jangan ninggalin dosa itu dicicil 12 kali 0%. Ninggalin dosa itu cepat. Sama-sama katakan cepat. Langsung. Gak lama-lama. Gak menunda-nunda. Segera. Halo? Banyak orang ninggalin dosa pelan-pelan. Karena itu gak bisa. Pak. Saya ninggalin istri simpenan saya pelan-pelan Pak. Loh. Pak. Pelan-pelan. Gak bisa. Makin pelan makin kau terikat. Harus cepat. Bentar Pak, saya berhenti ngerokoknya pelan-pelan Pak. Kalau biasanya 2 pak, sekarang 1 pak dulu Pak. Bentar Pak, saya ninggalin dosa saya. Bentar Pak, beri saya waktu. Ninggalin dosa harus cepat. Ninggalin dosa harus cepat. Ninggalin dosa harus bergesa-gesa. Karena kalau tidak, saya catat pesona dosa bisa narik kita balik. Bisa ditarik kita sama dosa itu. Come on back. Kalau kita gak cepat-cepat. Karena itu saya paling gak setuju dengan orang misalnya ya.
Punya dosa yang sama dikumpulin, dipulihkan sama-sama, itu susah. Kalau engkau ingin pulih dari dosamu, jangan berkumpul sama-sama orang berdosa. Kumpul yang suka, yang narkoba, kumpul sama orang yang narkoba, terus sama-sama mau pulih. Mungkin bulan pertama pulih, bulan kedua dua-duanya nambah ilmu. Nyambung gak? Orang BSH, tahu BSH itu apa? Barisan sakit hati. Orang sakit hati kumpul sama orang sakit hati mau dipulihkan. Gak bisa. Makin kumpul awal-awalnya pemulihan. Tapi bulan kedua ngomongnya makin pedes. Kenapa? Karena kalau kita ninggalin dosa gak boleh pelan-pelan. Dicicil. Bareng-bareng. Ninggalin dosa segera. Sama-sama katakan segera. Karena kalau gak ditarik tuh ayat 12. Keluaran 4 ayat 12. Keluaran 14 ayat 12. Mohon maaf. Keluaran 14 ayatnya ke-12. Keluaran 14 ayatnya ke-12. Lihat orang Israel ngomong apa. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir. Jangan mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di. Lihat mereka tertarik kembali ke perbudakan. Padahal mereka tahu itu penderitaan. Dosa juga gitu. Kalau kita pelan-pelan nanti lama-lama tertarik untuk balik. Enak ya bisa hidup bebas. Enak ya ngelakuin ini. Pak, dengar saya baik, dosa menawarkan kenikmatan sementara selalu. Tetapi pertobatan menghasilkan hidup kekal. Kalau engkau memilih dosa selalu kenikmatan sementara, engkau menyesal lalu balik lagi. Pak, saat engkau selingkuh, kenikmatannya cuman, Pak jangan pura-pura gak denger Pak. Sementara. Bu, saat engkau bentak suamimu, kau merasa terpuaskan dengan bentak suamimu karena kau sakit hati. Senangnya hanya lalu kau akan nyesel. Anak-anak muda ngelawan orang tua. Leganya itu cuma sementara. Tapi efeknya sangat lama sekali. Dosa itu selalu sementara. Gak ada satupun dosa yang menawarkan kenikmatan kekal. Anak-anak muda engkau jatuh ke seks bebas. Kenikmatannya hanya sementara, penyesalannya itu panjang. Cowok-cowok dengar saya baik yang muda-muda. Jangan hanya kenikmatan sementara engkau merusak masa depan pacarmu. Cewek-cewek yang masih muda dengar baik. Jangan menjual dirimu terlalu murah. Jangan engkau menjadi perempuan yang punya harga diri rendah gitu. Jangan engkau merusak masa depanmu hanya karena kenikmatan sementara. Saya lihat hari-hari ini anak-anak muda pacarannya ngeri. Baru 1 bulan pacaran sudah raba sana raba sini. Ratakan tanah bergelombang. Timbunlah tanah yang berlumpur. Yang ceweknya gak malah bertobat, malah jangan lelah. Jangan tertawa, sadar gitu. Hanya kenikmatan sementara. What's the use? If we focus our life on the temporary. Gak ada gunanya. Tapi pertobatan kita saat kita mau cepat-cepat bertobat. Itu sifatnya kekal. Dan makin cepat bertobat, makin cepat lihat kemuliaan Allah. Yesaya 59 ayat 1-2. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupmu. Yesaya 59 ayat 1-2 tampilkan. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi ayat 2 baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi yang merupakan apa? Pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Baca sama-sama. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah stop living in your sin. Jangan hidup di dalam dosa. Maka Tuhan akan cepat-cepat juga menolong saudara dan saya. Tepuk tangannya paling meriah. Pemain musik naik. Pemain musik, imam-imam musik boleh bantu saya naik. Kita buka ayat terakhir. Keluaran 14 ayat 21-22. Karena ini ayat terakhir kita baca sama-sama dengan keras supaya sebentar lagi makannya enak. Ayo. 1, 2, 3. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi apa? Tanah kering. Maka dua-dua lebih semangat. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan air itu sebagai peristiwa yang pertama keselamatan. Tuhan panggil Musa. Tuhan hari ini panggil saudara, terima jawaban itu. Yang kedua,
Dibawa keluar dari Mesir hari ini, cepat-cepat keluar dari dosa. Jangan hidup di dalamnya, jangan mengikuti kenikmatan sementara. Yang ketiga, peristiwa yang membawa keselamatan yaitu mereka menyeberangi Laut Teberau dan masuk ke tanah perjanjian. Di mana mereka 16 kilometer jalannya. Jauh banget itu. Saudara suka jogging, saudara tahu 16 kilometer itu jauh banget. Mereka jalan semalam-malaman dikatakan. Menyeberangi Laut Teberau, ini merupakan satu peristiwa yang membawa keselamatan bagi orang Israel. Dan hari-hari ini kita bisa lihat itu dalam hidup kita. Karena saya catat peristiwa menyeberangi Laut Teberau sebenarnya bicara tentang konsep yaitu baptisan air atau lahir baru. Bagi saudara yang belum dibaptis, saya anjurkan segera engkau dibaptis. Segera engkau menyerahkan hidupnya untuk dibaptis. Baik saudara masih muda maupun saudara sudah senior. Saya berharap engkau mau dibaptis. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sebagai orang yang dipilih dan bertobat kita harus mau baptis. Tidak peduli baptisannya secara apa. Dikatakan mereka menyeberangi laut itu dan itu menggambarkan baptisan gitu. Karena itu kita gak perlu berdebat dan ribut tentang baptisan. Gak perlu kita berdebat baptisnya selam, celup, percik. Gak perlu kita ribut. Yang penting baptisan itu dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Jadi kalau orang datang sama saya tanya, Pastor, dibaptis itu yang benar yang mana gitu. Saya jawab yang benar adalah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau mau benar-benar gitu. Pergilah Israel dan dibaptis. Oktober kita berangkat. Nah itu sekalian iklan saudara ya kalau itu. Loh kalau saudara mau benar-benar baptis ya ikut orang Israel gitu. Ke sungai Yordan. Dan kalau perlu jangan sungai Yordan yang bersih, yang kotor sekali. Supaya lebih asli baptisan. Kan gak semua nih. Ya gak usah ribut gitu. Gak usah kita ikut-ikut komen apa. No. Apa sih baptisan? Baptisan itu adalah pengakuan iman kita kepada Tuhan yang membuat kita menunjukkan kepada dunia saya miliknya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita cinta, kita harus buktiin dengan perbuatan. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan atau rasa kau harus. Saudara hafal juga Judika saudara ya. Semoga gak kena copyright ini saudara. Kalau kau cinta harus buktiin. Pak, kalau cinta harus buktiin. Bapak-bapak gak ada yang amin kalau gini. Pak, kalau cinta jangan cuma ngomong I love you sarangnya. Tapi engkau harus buktiin. Buktiin dengan apa? Memberi yang terbaik buat istrimu. Bu, gak usah ikut-ikut bu. Halo, bapak-bapak harus buktiin. Ibu-ibu harus buktiin kalau cinta. Sama Tuhan juga gitu. You love God, show it, prove it. Saya bisa buktiin dengan saya mau dibaptis. Di hadapan semua orang ada fotonya, di hadapan semua orang. Saya miliknya Tuhan Yesus. Sama-sama katakan saya miliknya Tuhan Yesus. Kalau kita gak mau dibaptis oleh Tuhan, seperti orang Israel yang dibaptis di Laut Teberau. Apa yang terjadi? Yang terjadi seperti orang Mesir, kita akan dibawa arus dunia. Orang Mesir masuk ke dalam laut itu, sama-sama masuk tapi gak mau dibaptis. Tetapi mereka dibawa sama arus laut itu. Di mana di saat orang Israel terakhir meletakkan kakinya naik di atas tanah. Di tanah perjanjian, apa yang terjadi di situ? Airnya menutup dan membawa orang Mesir dan semua tentara elitnya terbawa dengan arus. Bapak Ibu ayo datang sama Tuhan, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Karena baptisan itu adalah awal dari yang kita sebut penyucian. Penyucian kita dimulai saat kita dibaptis. Saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu awal, bukan akhir. Saya mau jelaskan, tegaskan, baptisan bukan akhir. Saudara dibaptis lalu selesai. Baptisan itu awal, sama-sama katakan awal. Karena itu jangan punya harapan setelah saudara dibaptis lalu tiba-tiba habis keluar langsung berubah. Langsung yang tukang marah jadi sabar. Enggak. Itu adalah awal dari perjalanan iman. Dari penyucian atau sanctification.
Itulah yang saya sebut dengan progressional sanctification. Saya percaya dengan prinsip ini. Bahwa penyucian hidup kita, penyucian saya, penyucian saudara dan saya itu ada progresnya. Sama-sama katakan progres. Bukan berarti kita ikut ibadah, kita ke gereja langsung berubah. Enggak. Tapi di saat kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mau dibaptis, kita mau berkata saya miliknya Tuhan. Saya bukan milik dosa lagi. Di situ adalah awal kita disucikan oleh Tuhan. Di mana kita mulai jadi pribadi yang lebih baik. Saya catat dari negatif ke positif, jangan terbalik. Arahnya benar gitu. Arahnya ada perubahan. Mungkin gak langsung. Mungkin tidak langsung berubah. Tapi ada arah yang lebih baik. Saya mendengar banyak kesaksian di GSJS. Saya gak bisa kenal semua orang satu persatu. Satu kesaksian yang saya dengar dari seorang jemaat. Ada seorang anak itu, dia anak terhilang. Saya gak tahu namanya sampai hari ini. Tapi saya dengar kesaksian ini dan itu menggugah hati saya. Dikatakan anak ini terhilang, kurang ajar sama orang tuanya. Persis seperti anak terhilang. Tetapi di saat dia mendengarkan firman lewat GSJS, mereka datang. Pertama-tamanya cuma sebuah gurauan. Kamu tuh gak bisa bertobat, temannya bilang. Kamu gak bisa bertobat. Coba naik ke atas, dia di mall. Naik ke atas ke GSJS, siapa tahu bisa ditobat no Pastor Michael Gunawan. Dia datang ibadah hanya sekedar just for a joke. Ya udah saya datang. Tapi setelah itu dia menemukan Tuhan di gereja ini. Dan saya diberitahu orang tuanya bahwa hari ini anak itu sudah kembali menjadi manusia baru. Menghormati orang tuanya, mengasihi orang tuanya. Dia udah kembali ke rumah. Makin berdiri bersama-sama. Sambil kasih tepuk tangannya lebih lagi. Buat Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya satu. Bagi saudara, kalau itulah saudara, kalau yang saya saksikan itu saudara, congratulations. Tapi saya berdoa nggak hanya terjadi kepada satu orang, tapi kita semuanya di sini dipanggil. We are called. Kita dipanggil sama Tuhan. Visi dari gereja ini sederhana. Visi dari gereja ini bukan sesuatu yang terlalu gimana. Mungkin sepertinya kelihatan terlalu biasa dibandingin yang lain. Tetapi visi dari gereja ini adalah dipulihkan untuk menjadi dampak. Di mana di sini saat engkau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, di saat engkau memberikan hidupmu kepada Tuhan, engkau dipulihkan di sini. Gambar Tuhan yang ada di dalam diri kita seharusnya di saat Tuhan menciptakan kembali ada dalam hidup kita. Sehingga setiap kita yang dipulihkan saat kita keluar dari ruangan ini, kita jadi dampak buat dunia di luar sana. It's so simple. Tetapi saya percaya kalau kita bisa mulai dari situ. Kita bisa berdampak buat keluarga kita. Kita bisa menjadi dampak buat teman-teman kita di situ. Nama Tuhan dipermuliakan dan itulah rencana keselamatan Tuhan. Grand design-nya Tuhan. Betapa besar kasih-Nya Tuhan. Sebelum kita dilahirkan ribuan tahun yang lalu lewat kisah Musa yang kita belajar hari ini. Tuhan udah merencanakan keselamatan. Lewat setiap kisah-kisah yang lain yang saya gak punya waktu untuk menjelaskan semuanya. Di situ ada letak hati Tuhan tentang keselamatan saudara dan saya. Dan puncaknya adalah di mana dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Sehingga siapa yang percaya kepada dia tidak akan binasa melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan itu ditawarkan buat kita secara gratis. Itulah yang disebut kasih karunia. Betapa berharganya Tuhan. Karena itu hari ini kita semuanya patut bersyukur. Karena kita orang yang dipanggil Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur karena saudara dan saya dibawa keluar dari perbudakan dosa. Dan kita patut bersyukur karena dia menyucikan saudara dan saya, membaptisnya dengan kekudusan. Tundukkan kepala saudara. Kami bersyukur hari ini. Tuhan itu baik. Kami bersyukur kasih Tuhan begitu besar dalam hidup kami. Makasih buat 3 minggu yang indah. Dimana kami belajar bagaimana kami harus melangkah dalam ketakutan. Bagaimana kami akan melihat mujizat di dalam ketakutan itu. Tetapi lebih dari semua kami mendapatkan hadiah yang terbesar, yaitu keselamatan di tengah ketakutan. Karena kami tahu itulah rencana Tuhan. Bukan hanya untuk hidup kami di dunia ini penuh kelimpahan, tetapi untuk kehidupan kami yang akan datang terjamin. Dan membawa kehidupan yang kekal. Terima kasih buat kasih-Mu.
Terima kasih buat keselamatan-Mu. Kami percaya kami hari ini sudah diselamatkan Tuhan. Kami percaya kapanpun kami dipanggil Tuhan, kami sudah punya tempat di surga dengan nama kami di situ. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Nah, ajar kami untuk menerima panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan yang memanggil kami untuk makin dekat dengan Dia. Tuhan memanggil kami untuk makin melayani Dia. Tuhan memanggil kami untuk makin mencintai Tuhan. Ajar kami untuk menuruti panggilan itu. Pulang dari ibadah ini kami buat keputusan, kami akan menerima. Kami akan mengikuti panggilan Tuhan. Kami ikuti panggilan-Mu sampai akhir hidup kami. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati lewat firman Tuhan hari ini, sama-sama kita mau katakan, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.